Saudara-saudaraku, kita akan kembali bertemu dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Kita mempersiapkan kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai 12. Sebelum kita merenungkan bersama, kita menyanyi dari PKJ 183. Baitnya yang pertama, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, dan syair berikutnya. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itu mohon hadir bersama dengan kami, mendampingi, membimbing kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, kami tertuntun dan hidup di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya akan membacakan kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, nas yang kita bacakan ini adalah nas yang diangkat oleh Lukas untuk menggelorakan pekabaran Injil. Pekabaran Injil itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ini yang diangkat begitu rupa. Karena itu, baik Paulus, rekan-rekannya, dan jemaat, mereka digerakkan begitu rupa oleh Tuhan untuk terus memberitakan Injil sukacita. Saya jadi ingat ketika saya melayani di Kalimantan Barat, di Kecamatan Tumbang Titi, dan beberapa waktu, khususnya pada bulan Desember dan Januari, saya juga melayani di Kecamatan Marau. Itu besar sekali. Semua ada 67 pos. Ketika saya datang 25 tahun setelah itu, saya kaget juga gitu loh. Sebagai manusia,
Saya merasa bahwa itu tidak mungkin saya bisa kerjakan. Tetapi oleh kuasa Tuhan sajalah. Banyak yang menghalangi, tantangan, rintangan. Tetapi karena Tuhanlah, maka semua itu bisa berjalan. Dan puji Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk melayani dalam bimbingan dan semangat dari Tuhan Yesus. Ada banyak yang saya sendiri tidak bisa pahami. Bagaimana ada tanah yang luas sekali yang Tuhan berikan melalui pelayanan itu. Ada 17 hektar untuk menopang pelayanan. Ada tanah yang besar di pusat kota untuk menjadi gereja induk. 1 hektar. Dan sekarang termasuk yang paling besar di antara yang lainnya. Hanya karena Tuhan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Yang ada adalah bagaimana orang turut serta. Itulah pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Nah, Paulus, dia pada pasal 19, mendapat tantangan juga dari Demetrius. Ya, di Efesus itu. Karena Demetrius ini tukang yang membuat patung. Dengan kehadiran Paulus, dia merasa tersaingi dan sebagainya. Dia membuat cerita bohong tentang Paulus yang seakan-akan merusakkan semuanya. Padahal dia melihat sisi ekonomi. Kalau hadirnya Paulus ini bisa menjadi masalah untuk pendapatan dia dan tukang-tukang yang lainnya. Lalu terjadi huru-hara. Pertanyaannya, bisa menghentikan pekerjaan Tuhan? Tidak. Nah, dalam kisah ini, ya, setelah sekitar 3 bulanan gitu ya, dia mau melakukan perjalanan ke tempat lain, lalu dia ada di Troas, sekitar 7 hari dia di situ. Dan dalam kisah yang kita baca tadi, Lukas ingin menampilkan bahwa tidak ada juga yang bisa menghalangi. Bahkan Paulus punya semangat yang luar biasa sebelum dia meninggalkan Troas itu. Ada seorang muda, Eutikus. Dia ngantuk dan dia jatuh dari lantai 3. Menurut orang, dia mati. Apakah bisa menghalangi? Tidak. Paulus mendekapnya dan dia bangkit setelah itu. Ini seperti kisah Petrus juga dengan Tabita ya. Dia semua justru menopang pekerjaan Tuhan ini. Artinya, tantangan menjadi peluang untuk Injil tersebar. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikian juga dengan kisah Elia dan Elisa. Bukan penghakiman yang Tuhan inginkan, tetapi bagaimana pekerjaan kita itu kita kerjakan dengan sukacita dan memberi dampak positif bagi yang lain. Paulus mendekat dan Eutikus dibangkitkan. Maka kita bisa bayangkan bahwa ada orang yang menghakimi Eutikus ini. Kenapa mesti mengantuk mendengarkan kisah pelayanan, semangat yang dikobarkan? Mungkin saja orang tuanya menginginkan anak muda ini dia punya semangat yang sama. Tapi kalau dihakimi itu tidak akan menolong apa-apa. Karena setiap orang juga punya keterbatasan, punya kekurangan. Dan jangan lalu kita kan karena iblis ini semua, tidak. Tetapi bagaimana Lukas mau menceritakan bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihalangi. Baik oleh huru-hara pasal 19 maupun oleh berbagai kekurangan keterbatasan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia dengan segala permasalahannya. Ini yang harus kita ingat pertama saudara-saudara, bahwa kita sendiri pun tidak bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan. Ya, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas itu. Pemberitaan Injil itu adalah tugas mulia yang harus dikerjakan oleh kita. Karena itu semangat saudara-saudara, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, ya, bertemulah dengan Tuhan, siap sedia untuk menjalankan, baik atau tidak baik waktunya. Karena halangan itu, karena tantangan itu justru menjadi peluang untuk Injil diberitakan. Disitulah kita bekerja. Saya
para pendeta yang lainnya, dengan tantangan medan pelayanan yang berat. Tahun 91 di Kalimantan Barat tuh medan pelayanan tuh berat sekali. Hanya beberapa daerah yang bisa saya tempuh dengan motor roda 2. Yang lainnya harus jalan kaki dan berpuluh kilometer. Ada yang sampai 52 kilometer. Karena PP ya, pergi pulang. Dan melewati bukit-bukit. Tetapi Tuhan punya kekuatan tersendiri untuk hamba-hambanya melakukan tugasnya. Karena itu, bagi saudara-saudara dengan tantangan apapun, entah itu medan pelayanan, entah itu problem-problem sosial, psikis, dan sebagainya, yakin ya bahwa semua itu menjadi peluang karena kita merenungkan, kita jadi rendah hati, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudaraku, hal yang dilakukan berikutnya adalah Paulus membagikan roti, mengadakan perjamuan. Ini dia, bahwa kehadiran Tuhan, simbol di mana tubuh dan darahnya, roti dan anggur diberikan. Itu memberikan penghiburan ketika dia dalam segala duka dan sulitnya hidup. Memberi kekuatan, karena memang Kristus menebus, menyelamatkan dunia ini. Sehingga kita yang menerimanya, itu akan kuat kembali. Karena itu orang-orang Kristen sampai sekarang, dia mau menerima simbol itu. Dia benar-benar diselamatkan, dan dia membawa keselamatan itu kepada yang lainnya. Paulus sadar bahwa dia diselamatkan, karena itu pelayanan adalah pelayanan untuk menyelamatkan juga. Memberikan tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan tersendiri. Karena itu saudara-saudara, berikanlah waktu kita untuk sungguh-sungguh menerima, ya, menerima Kristus yang menyelamatkan itu. Dan ini yang menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi dasar kita untuk terus membangun kehidupan. Ya, karena Tuhan menginginkan keselamatan itu juga dibagikan kepada yang lain. Itulah. Karena itu, dasar kita memberitakan Injil itu adalah karena Kristus mau menyelamatkan. Dan sebelum Paulus melakukan perjalanan kembali, dia mengajak begitu rupa umat untuk berpegang teguh pada keyakinan imannya. Nah, ini hal yang kedua dalam pemberitaan Injil itu, pegang teguh keyakinanmu. Bahwa Tuhan menyelamatkanmu. Dan keselamatan itu harus dibagikan kepada yang lain. Dan itu tugas kita, tugas Anda untuk memberi sukacita, Injil keselamatan. Dan ini bukan Injil yang membawa masalah, merusakkan. Tetapi benar-benar membawa transformasi, membawa perubahan. Kita diubahkan dan kita membawa perubahan ke arah sukacita, damai sejahtera Tuhan. Itulah yang kita jalankan. Saya yakin ini yang menjadi kekuatan tersendiri bagi Anda ketika bekerja, ketika melakukan tugas-tugas. Karena apa? Karena Anda menerima, karena kita benar-benar diyakinkan bahwa Kristus mati untuk kita, memberikan tubuh dan darahnya, supaya kita hidup baru. Karena itu ketika kita bekerja, kita membawa suasana baru itu, perubahan itu. Dan ketika kita bertemu dengan berbagai permasalahan, kita pun membawa sukacita yang baru karena perubahan, karena transformasi, karena kita diubahkan oleh darah Kristus. Jadi kita bekerja, kita membangun kehidupan, itu karena kita semakin diyakinkan ya. Karena itu pegang teguh keyakinan kita. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Lalu yang berikutnya juga, dan masih banyak yang bisa kita renungkan dari pertemuan Paulus ini dengan jemaat, dengan orang-orang di Troas, ya mereka benar-benar meyakini sungguh ya bahwa Tuhan itu mau berkarya, ya, mau bertindak, gitu ya. Lalu dia memang benar-benar membawa kita untuk berdiskusi, bercakap. Ini yang ketiga poinnya yang bisa kita renungkan. Diskusi itu terbuka, bukan mengajari ya, tetapi belajar bersama. Dan Paulus sebagai hamba Tuhan, ketika jemaat diyakinkan bahwa Tuhan berkarya, dia berdiskusi sampai jauh malam ini ya. Semangat seperti ini juga yang saya alami pada waktu saya di Kalimantan Barat. Sekian lamanya mereka menunggu-nunggu hadirnya pelayan, dan Tuhan izinkan saya di situ bercakap-cakap sampai larut malam.
dan orang dengan senangnya tanpa ngantuk memang, ya, karena benar-benar bersemangat. Nah ini, ya, ini berdiskusi adalah langkah yang sangat bagus sekali. Kita bisa mengerti duduk persoalannya, kita mengidentifikasi permasalahannya, lalu kita mencari solusi, mencari jalan keluar, dan biarlah Tuhan membimbing. Pelayanan haruslah mengidentifikasi masalah yang ada, karena itu dibutuhkan diskusi. Ketika saya masuk di sebuah jemaat, tentu saya lebih banyak mendengar. Lalu kita berdiskusi, mengajak jemaat itu mengerti problem yang sesungguhnya. Karena itu saya membantu proses identifikasi masalah, lalu kita menyelesaikannya. Ya, kita mengatasinya, tentu dengan semangat yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang meyakinkan kita bisa. Karena itu hargai saudara-saudara. Ketika kita ada di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, maka kita berdiskusi. Kita mengajak mengerti mereka begitu rupa atas kehidupannya di dalam Tuhan. Ya, akhirnya kita bisa membawa begitu rupa orang keluar sebagai pemenang. Menjalankan pemberitaan Injil ini tentu dengan semangat dari Tuhan, dan kita mengatasinya, ya, karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada tantangan-rintangan menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkannya. Lalu kita juga punya semangat yang dari Tuhan, karena Tuhan benar-benar memberikan tubuh dan darahnya, meyakinkan kita, sehingga kita betul-betul menjalankan tugas, melakukannya dengan mau berdiskusi, mau mengerti lingkungan, dan menjalankannya dengan sukacita. Inilah 3 hal yang dapat kita renungkan. Berbahagialah kita karena kita belajar banyak hal. Dengan 3 poin yang kita renungkan bersama ini, kita akan membangun kehidupan kita. Saya sadar bahwa sekarang ini individualisme sangat kuat sekali, ya. Apalagi juga ada masalah materialisme, ya. Kita sekarang gampang sekali, ya, uang langsung membeli, karena ada banyak sekali kemudahan, ya. Tinggal tindis telepon lalu keluar materi, sehingga kita bisa menjadi sangat materialistik, ya. Dan banyak sekali problem, ya, keinginan yang berlebihan dan sebagainya. Tetapi kita yakin, ya, dengan 3 kekuatan yang diberikan kepada kita melalui Lukas ini, kisah Paulus, maka kita tahu bahwa tantangan bisa menjadi peluang. Masalah ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk benar-benar menjalankan tugas yang Tuhan beri. Tetapi juga kita harus semakin meyakini bahwa Tuhan mati untuk kita, Tuhan berikan tubuh dan darahnya, ya. Lalu kita membuka diri juga bagi lingkungan kita, masalah-masalah dalam diskusi yang betul-betul sifatnya mengerti, ya, lingkungan, mengerti keadaan, dan membantu mereka. Kiranya Tuhan menguatkan kita, membantu, membimbing, menguatkan, membawa kita benar-benar menjadi seorang pemenang. Dan betapa bahagianya, karena kita tidak hanya menerima Injil sukacita, tetapi membawa Injil bagi yang lain. Itulah kekristenan. Kita menerima dan kita memberi diri dalam rangka pemberitaan Injil. Apakah dunia bisa menolak? Bisa. Ya, ada banyak faktor. Tetapi kita akan tetap menjalankan. Karena ini juga untuk mereka semua. Kita tidak memaksakan apa-apa, tetapi kita memberi diri begitu rupa. Kita menyayangi siapapun. Dengan perbedaan-perbedaan juga kita terima, dan kita belajar serta kita memberi diri bagi mereka. Semangat ini tetap dijalankan. Bagi Indonesia yang plural dengan agama, dengan budaya dan sebagainya, diskusi adalah hal yang sangat penting. Dan kalau yang dilakukan Paulus ini adalah mengerti, karena dalam diskusi itu kita berusaha mengerti. Nah, begitulah kita menjalankan tugas dan selamat berdiskusi dengan yang lain, terbuka dan membangun kehidupan. Biar Roh Kudus bekerja melalui Anda dan untuk mereka. Kita semua saling mengasihi. Kita bergandengan tangan membangun negeri ini. Kita punya sumbangsi sebagai orang Kristen, sebagai persekutuan Kristen untuk negeri yang kita cintai. Khususnya saat ini ketika pandemi corona begitu kuat, ya, menekan kita, bahkan dampak-dampaknya luar biasa. Kita tetap membawa Injil sukacita. Kita bisa menolong, kita bisa meyakinkan diri, kita bisa mengubahkan sesuatu kesulitan menjadi kesempatan bagi kita untuk kita sungguh-sungguh hidup menjadi berkat satu dengan yang lain. Terpujilah namanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami boleh bersama merenungkan firman-Mu. Kami tertuntun dan kami hendak terus memberitakan Injil sukacita. Ada berbagai tantangan, kami ubahkan dengan menjadi peluang kami memberitakan. Kami juga semakin diyakinkan karena kami terus hidup dalam berkat Tuhan. Kami menerima roti dan anggur, melambangkan Tuhan benar-benar memberikan diri bagi kami. Demikian juga ya Tuhan, kami membuka diri, kami bersedia untuk berdiskusi memahami keadaan. Dan kami percaya kasih-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk semua warga jemaat, mereka yang mengikuti pelayanan ini dan bersuka cita senantiasa. Kami akan terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, menghadapi berbagai tantangan rintangan, berbagai kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengajarkan kepada kami, agar kami bertekun, kami benar-benar bersedia dipimpin oleh Tuhan, memiliki semangat yang dari Tuhan, dan kami terus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Pakailah kami Tuhan, kami sadar akan kekurangan, keterbatasan, dan masalah hidup kami. Tetapi kami yakin sepenuhnya Tuhan membimbing dan menguatkan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam rangka pelayanan kami. Kami juga menyerahkan masa depan pelayanan kami, pemberitaan Injil di negeri yang kami cintai ini. Kami ingin berdoa untuk negeri yang tercinta Indonesia. Dengan segala pergumulannya, pakailah kami untuk terlibat, ikut serta membangun dengan baik. Injil sukacita itu diterima dalam kebersamaan dengan mereka semua. Kami adalah satu bangsa yang terus bergumul untuk hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.